Ayo. Ayo, Deng. Moderator sapa cuk iki? Lah, apa sih ngisi? Marcel. Moderator. Hehe. Arel. Woi, saya kah? Mulai kan nih, tunggu. Matikan rokok dulu. Woi, Michelle, monyet. Buka mute-mu. Sabar anjir. Udah, Kamal? Udah dari tadi, Cuk. Woi, diam semua ya. Kok ada Muhammad Rafi Rehandi kan, Pak? Woi, cok, cepatlah. Serius, Sel. Mulai nih. Ayo, ayo. Satu. Mal, udah record kan, Mal? Udah dari tadi. Tinggal ngekat. Oke. 1, 2, 3, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu dengan judul materi Social Media Stars, How Influencers Shape Consumer Behavior on Instagram. Presentasi ini akan membahas bagaimana kredibilitas influencer, juga hubungan emosional dan IWOM memengaruhi perilaku pembelian konsumer atau yang bisa disebut purchase behavior. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya yang akan dibacakan oleh Akmal. Next slide. Oke, latar belakang. Pada era digital saat ini, influencer media sosial tidak hanya sekedar tokoh hiburan. Mereka telah menjadi pemimpin opini, key opinion leader yang sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Bagaimana mereka melihat, menilai, dan akhirnya membeli suatu produk. Salah satu platform yang berperan adalah Instagram, karena sifatnya yang visual dan interaktif. Ini menjadikan Instagram sebagai tempat yang strategis bagi influencer yang membangun koneksi emosional dengan para pengikutnya. Apa itu key leader of call? Itu adalah opini dari seorang pemimpin agar pengikutnya itu merasa dekat dengan para pengikutnya. Jadi pengikut itu percaya tentang produk tersebut. Ya, seperti itu. Lanjut. Next slide. Rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Pertama adalah bagaimana kredibilitas influencer di Instagram mempengaruhi keputusan pembelian pengikut mereka. Kedua, apakah EWOM atau Electronic Word of Mouth yang mereka hasilkan juga berpengaruh pada keputusan tersebut. Pertanyaan ini penting karena tidak semua kampanye influencer berdampak nyata terhadap penjualan, meskipun mereka punya banyak para pengikut. Apa itu EWOM? Promosi atau review secara tidak langsung yang menyebar melalui media sosial. Next slide. Slide ketiga adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tiga hal utama: kredibilitas influencer, hubungan parasosial atau hubungan seolah-olah dekat antara influencer dan para pengikut, dan EWOM serta pengaruh terhadap perilaku pembelian. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah keterlibatan pengguna dengan Instagram memperkuat atau memperlemah pengaruh-pengaruh tersebut. Tujuan akhirnya adalah memahami bagaimana interaksi antara pengikut dan influencer bisa membentuk keputusan pembelian konsumen. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah kerangka konseptual penelitian. Jadi pada slide ini kami menyajikan
model konseptual penelitian yang menjadi dasar untuk menguji hubungan antar variabel yang kami teliti. Jadi dari yang bisa teman-teman lihat pada gambar yang terdapat pada slide tersebut, model ini dibangun atas dasar teori source credibility dan memvisualisasikan bagaimana kredibilitas influencer dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam gambar tersebut terdapat 5 variabel utama yang terlibat dalam model ini. Yang pertama adalah social media influencer credibility yang merujuk pada kredibilitas seorang influencer yang dinilai berdasarkan kepercayaan, keahlian, dan juga daya tariknya. Yang kedua adalah PSR atau parasocial relationship, yaitu hubungan satu arah yang bersifat emosional antara pengikut dan juga influencer. Lalu yang selanjutnya ada EWOM atau Electronic Word of Mouth, yaitu komunitas daring berupa opini atau ulasan terkait produk yang disebarkan oleh influencer. Baru yang selanjutnya PB atau yang bisa disebut purchase behavior, yaitu perilaku pembelian konsumen yang menjadi variabel dependen utama yang bisa kalian lihat pada struktur visualisasi yang terdapat pada gambar di slide. Lalu yang selanjutnya adalah Instagram immersion, tingkat keterlibatan tingkat keterlibatan pengguna dengan Instagram yang berperan sebagai variabel moderator. Next slide. Lalu yang selanjutnya adalah teori yang digunakan. Pada slide ini, untuk mendasari penelitian secara teoritis, kami menggunakan teori source credibility theory yang sama persis digunakan oleh jurnal. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kredibilitas sumber atau komunikator. Ini menyebabkan influencer bertindak sebagai komunikator dan pengikut adalah penerima pesan. Kredibilitas terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu truthworthiness atau kepercayaan, atau bahasa sederhananya yaitu seberapa jujur dan tulus influencer dipersepsikan oleh pengikutnya. Lalu expertise atau keahlian. Bahasa sederhananya, seberapa kompeten influencer dalam bidang yang mereka bicarakan, misalnya contohnya bidang kecantikan, fashion, atau teknologi. Lalu yang terakhir adalah attractiveness atau daya tarik, yang artinya hal ini tidak hanya merujuk pada penampilan fisik, tapi juga gaya komunikasi, kepribadian, dan gaya hidup yang relatable. Jadi ketiga aspek ini hadir secara konsisten, maka pengikut akan lebih respektif terhadap pesan yang disampaikan, dan hal ini dapat membentuk atau mengubah sikap serta perilaku konsumen. Lalu yang selanjutnya, next slide. Yang selanjutnya adalah asal dan esensi teori. Jadi, source credibility theory pertama kali dikembangkan oleh Kurt Hovland dan Walter Weiss pada tahun 1951 dalam konteks komunikasi masyarakat. Hovland dan Weiss berargumen bahwa keyakinan audiens terhadap sumber informasi memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pesan yang disampaikan. Jadi, bukan hanya isi pesannya saja yang penting, tetapi siapa yang menyampaikan pesan tersebut juga bisa menjadi penting. Menurut mereka, jika sumber informasi dianggap kredibel, maka audiens akan lebih mudah diyakinkan, bahkan jika pesan tersebut bersifat persuasif atau mengajak perubahan sikap. Dalam perkembangannya, teori ini banyak digunakan dalam studi komunikasi pemasaran termasuk iklan, juru bicara publik, hingga pemasaran digital seperti yang terjadi di media sosial saat ini. Lalu, sesuai dalam konteks Instagram yang kami teliti, teori ini membantu menjelaskan mengapa sebagian influencer mampu memengaruhi perilaku pengikut mereka, sementara yang lain tidak. Perbedaannya terletak pada persepsi audiens terhadap kredibilitas influencer tersebut. Namun, seperti yang akan kami bahas lebih lanjut nanti, penelitian ini menemukan bahwa kredibilitas saja tidak cukup. Kredibilitas harus diikuti oleh engagement emosional, seperti hubungan parasosial, komunikasi digital yang melibatkan pengguna seperti EWOM. Lalu kerangka teorinya atau grand teori yang akan menjadi topik pembicaraan pada presentasi kami kali ini akan dijelaskan langsung oleh Marcelina.
Ya, jadi yang pertama itu adalah konsep hubungan parasosial atau PSR, di mana hubungan parasosial ini itu adalah relasi satu arah yang emosional, di mana pengikut bisa mengenal influencer secara personal meski tidak ada interaksi dua arah nyata. Jadi di mana si pengikut ini itu mengenal si influencer, tapi si influencer ini tidak mengenal si pengikut. Terus, dalam penelitian ini, PSR itu dianggap mekanisme kunci yang menjembatani kredibilitas influencer dengan perilaku pembelian. Nah, menurut teori komunikasi massa, PSR itu dapat meningkatkan keterlibatan kognitif dan afektif, sehingga pesan yang disampaikan itu terasa lebih personal dan relevan. Nah, dalam kerangka source credibility theory, PSR itu memperpanjang efek kredibilitas dengan menjadikan audiens itu lebih reseptif terhadap pesan influencer. Yang kedua itu ada electronic word of mouth. Itu adalah bentuk komunikasi interpersonal secara daring yang memungkinkan pengguna itu membagikan pengalaman dan opini terkait produk atau jasa. Jadi si pengguna itu dapat memberikan ulasan. Terus ketika influencer itu menyampaikan sebuah opini atau rekomendasi produk, mereka itu menciptakan a apa ini? A ewom atau efektivitas ewom itu sangat tergantung pada persepsi kredibilitas dan PR. Orang lebih cenderung membagikan ulang konten dari figur yang mereka percaya dan kenal secara emosional. Terus yang ketiga itu ada kredibilitas tokoh digital. Nah, tokoh-tokoh populer di Instagram itu dinilai berdasarkan yang pertama, itu keahlian yang mereka tampilkan. Jadi, keahlian apa yang mereka bisa, itu yang mereka tampilkan sehingga misalkan mereka menyampaikan mempromosikan sebuah produk. Nah, cara mereka menyampaikan sebuah produk itu misalkan melalui konten-konten keahlian mereka seperti itu. Terus yang kedua itu ada keaslian dan konsistensi konten. Jadi konten yang diupload oleh si influencer ini selalu konsisten. Terus yang ketiga itu ada daya tarik secara visual atau gaya hidup. Nah, kredibilitas ini itu membentuk kepercayaan pengikut yang kemudian mempengaruhi keputusan pembelian secara tidak langsung. Oke, yang selanjutnya adalah apakah kredibilitas saja cukup? Nah, penjelasan itu akan langsung dijelaskan oleh Michelle. Oke, terima kasih Mas Farel. Di sini saya akan menjelaskan apakah kredibilitas saja cukup. Salah satu temuan paling penting dari studi ini, kredibilitas influencer tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku pembeli atau konsumen. Ini mengkritisi salah satu asumsi dasar dari source credibility theory, bahwa kredibilitas sumber secara langsung akan mengubah sikap dari perilaku pembeli atau konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks media sosial, kredibilitas adalah fondasi tetapi bukan penentu akhir. Efeknya perlu dimediasi oleh hubungan emosional PSR dan aktivitas sosial digital EWOM atau Electronic Word of Mouth. Jadi, kredibilitas harus diaktifkan melalui relasi dan narasi, bukan hanya asumsi keahlian. Oke, dan selanjutnya metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini, metode yang digunakan adalah survei daring dengan 498 responden di Ghana. Responden dipilih secara purposive dan snowball sampling. Kriteria utama, pengguna Instagram aktif usia 19 sampai 35 tahun yang mengikuti influencer tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan partial Leas, Queer Structural Equation and Modeling.
atau bisa disingkat PLS SEM dengan bantuan Smart PLS 4. Oke, selanjutnya hasil analisis kami. Kredibilitas influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap PSR dan e-worm. Tidak ada pengaruh langsung antara kredibilitas dan perilaku pembeli. PSR dan e-worm berpengaruh langsung terhadap PB. PSR dan e-worm terbukti memediasi pengaruh kredibilitas terhadap PB. Instagram immersion hanya berpengaruh sebagai moderator dalam suatu hubungan antara kredibilitas dan PB. Oke, selanjutnya kita alihkan ke Mas Alip. Jadi hasil analisisnya dari kelompok. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hasil. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui hubungan emosional dan komunikasi tidak langsung. Artinya, meski seseorang dianggap kredibel tanpa kedekatan dan interaksi, mereka tidak cukup mempengaruhi perilaku pengikut ini. Menggarisbawahi bahwa pentingnya authentic engagement dalam strategi influencer marketing dalam aplikasi Instagram. Next slide. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami ialah kredibilitas influencer tidak cukup untuk mempengaruhi pembelian pengikut. Diperlukan juga hubungan emosional yang mendalam atau PSR dan komunikasi tidak langsung yang meyakinkan. e-worm. Instagram terbukti sebagai medium yang sangat kuat dalam membangun kedua hal tersebut. Meskipun keterlibatan platform tidak selalu memperkuat semua hubungan. Mungkin Jadi itu akan saya tambahkan sedikit ya. Kesimpulannya itu adalah pengaruh influencer terjadi melalui perantara PSR dan IWOM. Jadi intinya kredibilitas saja itu tidak cukup. Harus ada juga kedekatan emosional dan interaksi autentik. Ini menegaskan bahwa pentingnya engagement dalam strategi pemasaran melalui influencer. Jadi poin-poinnya itu seperti ini. Kredibilitas saja itu tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan PSR dan IWOM untuk memengaruhi pembelian. Poin kedua, Instagram ini sangat efektif sebagai platform untuk membangun kedekatan dan menyebarkan opini kepada publik. Terus, poin ketiga, perusahaan perlu fokus pada authentic engagement, bukan hanya memilih toko yang terkenal. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi saat sedang menjelaskan. Sekian dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongsi bacau. Oh, nggak digeser ke slide-nya tadi waktu misal jelasin. Nggak usah, aku pakai HP kok.